Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Iputu Winata, mahasiswa PPG Agama Hindu dalam jabatan tahun 2024 dengan LPTK Stah Negeri Empu Kutulan Singaraja dengan NIM 2401171021 pada hari ini, Jumat 18 Oktober 2024. Saya akan melaksanakan perekaman video pembelajaran real untuk uji kinerja PPG di SMK Negeri 1 Nusa Penida. Om Santi 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 Om. Selamat pagi. Pagi. Pangan jari umat. Om Swastiastu. Sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita melakukan doa bersama. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa selesai. Oke, bagaimana kabar hari ini? Baik. Oke, sebelum lanjut Pak akan absen dulu kehadiran. Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Sri Dani sama Novita. Sri Dani sama Novita ya. Ada. Novita? Ada. Juga. Oke, sebelum lanjut, adapun materi kita hari ini adalah tentang unar bau ya. Unar bau untuk memperbaiki. Saya kita tentang unar bau sebagai wahana untuk memperbaiki kualitas diri. Ya, nanti namun sebelum lanjut ada sebuah pertanyaan sederhana, bisa kalian simak di layar ya, tampilan. Nah, oke. Apakah yang kalian ketahui tentang unar bau? Kembali. Kelahiran kembali. Unar bau adalah bagian dari Pancasila. Oke, unar bau merupakan bagian dari Pancasila. Terus kita lanjut yang kedua. Menurut kalian, apakah unar bau ada hubungannya dengan hukum karma? Nah, tadi beberapa dari kalian sudah menyampaikan bahwa unar bau adalah kelahiran kembali, bagian dari Pancasila atau konsep dari inkarnasi. Nah, yang kedua, apakah ada hubungan antara unar bau dengan hukum karma? Ya. Karena unar bau berkaitan erat dengan hukum karma, karena kelahiran seseorang ditentukan oleh hasil perbuatannya. Iya. Hubungannya adalah hukum karma dengan unar bau. Bahwasanya hukum karma merupakan penyebab ya, dari sebuah kelahiran. Oke. Dan selanjutnya, apakah hukum karma dan unar bau memiliki relevansi atau keterkaitan dengan kehidupan kita sekarang? Ada. Kaitannya? Bahwasannya kita menerima adanya hukum karma. Oke. Bahwasannya kita terlahir kembali itu disebabkan oleh hukum karma. Oke, biar tambah semangat. Dan tadi kita belum memandangkan yel-yel sekolah kita ya. Semangat pagi. Pagi, 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 Nusa Penida luar biasa. Tapi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu memahami tentang pengertian unar bau sebagai wahana untuk memperbaiki kualitas diri. Yang pertama, terus tujuan yang kedua adalah peserta didik mampu memahami tentang hakikat unar bau ya, sebagai wahana untuk memperbaiki diri. Oke, kembali seperti penjelasan tadi ada sebuah pertanyaan jawabannya. Paham tentang konsep dasar ajaran dari agama Hindu yaitu tentang Pancasila. Masih ingat Pancasila itu? Rumah keyakinan dalam agama Hindu. Oke,
5 dasar keyakinan dalam agama Hindu. Salah satunya nanti ada tentang ajaran Tuhan Paulus. Saya dalam materi kita hari ini ya. Nah, yang pertama adalah bagian apa saja? Brahman. Yang kedua, Atman. Yang ketiga, Karma. Yang keempat, lalu yang kelima, nah tadi yang kami sebutkan, Tuhan Paulus itu apa? Ada nggak hubungannya kepada? Yang pertama adalah Brahman, itu merupakan Yesus yang Tuhan, Tuhan segalanya. Yang kedua ada Atman, ya. Ada Atman, yaitu kecikan kecil dari individu ya, karena dalam diri manusia. Yang ketiga ada kepala ya. Hasil inilah yang menjadi ya, Bapak yang kembali disesuaikan. Terus yang keempat itu adanya Tuhan Paulus ya. Itu materi kita sekarang. Tuhan Paulus ya. Artinya Tuhan Paulus adalah kelahiran kembali. Tuhan Paulus atau reinkarnasi yang ada pada samsara. Kelahiran kembali sesuai dengan karma bahasa kita sendiri. Itu yang akan menjadi pengaruh. Oke, yang kelima adanya moksa. Itu dari tujuan dari agama Hindu. Moksa tam jagat kita ya tidak dharma. Artinya kalau Paulus itu mempengaruhi dari Tuhan Paulus kelahiran kembali. Nah, kembali ya, Atman karena adanya karma bahasa ini. Nah, maka ketika kita masuk kita belajar berbuat sesuai dengan ajaran agama kita. Pernah enggak ketika kita berbuat sekarang hasilnya kita masih sekarang? Contoh misalnya berbuat sekarang dan hasilnya sekarang, ya, yaitu seperti yang kalian lakukan sekarang. Lalu kegiatan kalian sekarang apa? Belajar. Apa tujuan kalian belajar? Menuntut ilmu agar menggunakan masa depan kita ya. Sekarang kalau proses luangkan waktu susah payah. Coba sekarang nih, kalian tabung dulu. Hasilnya kalian tidak nikmati sekarang, tapi dia akan datang. Kalian sekolah dengan rajin, belajar dengan dia, patuh kepada orang tua, lain mana kita inginkan. Supaya nanti kita akan membuat sekarang kita baca. Kalau kita malas dan mau belajar, sekarang kita mau belajar, tidak mematuhi dulu sama orang tua. Nanti hasilnya disesuaikan. Kalau kita malas, hasilnya ada dan disesuaikan. Ya, kalau kita rajin juga ada hasilnya. Kok rasanya juga asing? Pernah rasakan? Kok rasanya tempat ini tidak asing? Pernah rasakan? Kok rasanya tidak sempat pernah sih? Ada. Kok rasanya kenal sama orang ini? Kenal. Ya, itu tandanya kita pernah melakukan. Bahkan orang tua kita, orang kita sempat, oh si A akhirnya mirip dengan kakeknya. Ya, utuh lahir mirip dengan neneknya. Maka peluang besar kita lahir dari seorang manusia bisa memperbaiki kualitas diri kita, bisa meningkatkan kualitas kehidupan kita. Nah, ini kerja Tuhan Paulus, sudah ya, Tuhan Paulus yang kelahiran kembali ya, sesuai dengan karma besarnya kita sendiri ya, yang bisa kita menjelaskan ya, maksudnya perbuatannya artinya kita perbuatan kehidupan kita masa lalu ya. Kita percaya kita melakukan sebelumnya sekarang. Nah, tentang kualitas Tuhan Paulus. Kualitas Tuhan Paulus tergantung pada kualitas perbuatan yang kita lakukan di kehidupan sebelumnya. Ya, karena kalau misalnya ibaratkan tabungan karena yang harus diterima. Nah, bahwasanya diartikan sebuah kanusan perbuatan merupakan sebuah tabungan. Ya, banyak uang sama dengan kita belajar menanamkan sebuah kebaikan, menabung karena yang baik, maka nanti kita akan nikmati hasilnya. Konsepnya apa yang kita tanam itulah yang akan kita petik. Ya, kalau kita berbuat yang baik pasti hasilnya sama. Kemungkinan
Bisa saja kita tidak nikmati sekarang, tapi kita nikmati nikmat ke depan, bulan berikutnya. Tidak harus sekarang. Ya, oke, nah, bicara tentang kegunaan bau sebagai wahana memperbaiki kualitas diri. Tadi yang pertama merupakan kita terlahir sebagai manusia merupakan berkesempatan untuk meningkatkan kualitas spiritual, ya, meningkatkan spiritual, kemampuan menghidupkan dinamika. Ketika di Hindu ada sebuah ajaran yang disebut dengan Trihita. Trihita adalah penyebab kebahagiaan. Ketiga hubungan yang harus dijaga oleh artinya konsep kita di Hindu mengajarkan kita tetap menjaga hubungan yang harmonis, ya, dengan atas, dengan datar, dengan alam. Yang di atas dengan pelayanan dengan Tuhan, yang datar dengan pawongan yang sesama. Sebagai makhluk sosial wajib menjaga hubungan yang sesama, pawongan. Dan bawah alam, ya, panima dengan tempat kita interaksi. Kedua, memperbaiki diri melalui tindakan positif. Dan sebenarnya artinya dengan cara ketika kita memperbaiki kualitas diri, sudah barang itu dengan melakukan hal-hal yang positif. Ya, nah itu juga perlu Pak sampaikan dan sudah kita paham maksudnya bahasa melakukan tindakan positif, ya, bahwasannya berbuat sesuai dengan aturan dan undang-undang yang ada. Ya, misalnya salah satu contoh sederhana ketika kalian menjadi seorang yang berpendidikan tingkat SMA, sudah tentu kalian ke sekolah pasti membawa atau menggali sepeda motor, ya. Nah, sudah barang itu harus mematuhi rambu-rambu dan berkendara. Itu salah satu tindakan positif, ya. Itu dalam berlintas. Terus kehidupan beragama, ada aturan agama, upacara, ada hal-hal positif yang kita lakukan, ya. Hubungan dengan sosial masyarakat. Nah, bahwasanya ketika kita hidup beragama, sudah barang itu tidak satu agama saja. Ada agama di luar agama kita, ya. Ada Muslim yang kita. Nah, dalam ini kita untuk belajar berkomunikasi dengan beragama, dengan positif berbuat baik. Intinya setiap agama pasti mengajarkan hal-hal yang positif, mengajarkan tentang hal-hal kebaikan. Tidak ada satu agama yang mengajarkan tentang hal buruk, hal yang tidak baik. Semua baik, cuma disalahartikan. Mungkin pemahaman dari oknum dan seorang yang belum paham. Maka dalam kesempatan ini, ketika kita lahir menjadi seorang manusia, belajar meningkatkan kualitas diri. Oke, terus yang selanjutnya yang ketiga adalah belajar dari sebuah kesalahan dari masa lalu. Belajar dari masa lalu. Oke. Pernah nggak kalian melakukan sebuah kesalahan? Waktu SMP pernah melakukan sebuah kesalahan? Misalnya, seandainya Pak berikan kalian satu kesempatan balik ke masa SMP, hal apa yang perlu kalian perbaiki? Sebuah kesalahan. Nah, apakah bisa kita memperbaiki kesalahan kita sebelumnya? Tidak bisa. Tetapi kita bisa memperbaiki hal-hal negatif atau sebuah kesalahan yang pernah kita lakukan, dan kesalahan itu agar tidak terulang untuk kedua kalinya. Sudah barang tentu ketika Pak berikan kalian kesempatan kembali ke SMP kalian, apakah kalian bisa memperbaiki sebuah kesalahan? Bisa kalian tidak lolos lagi? Kan lewat. Biarpun kalian minta maaf, ya, dengan ibu kalian, dengan ibu kantin, dan orang tua, kita salah. Tapi apa yang kita perbaiki yaitu kita belajar dari semua kesalahan yang lalu. Artinya jangan sampai kesalahan yang sama terulang sampai dua kali. Terima. Oke, nah belajar dari masa lalu, ya. Terus yang selanjutnya yang keempat, mengembangkan sifat-sifat mulia. Nah, artinya kita belajar mengembangkan sifat-sifat positif, hal-hal positif yang ada dalam diri kita. Kita percaya dalam diri kita ada iman, ada kebaikan dari Tuhan. Tanamkan hal positif dan dalam diri baru Tuhan. Kalau kita sudah bisa mengajarkan hal-hal positif
positif, bisa menghormati orang lain, sudah orang itu orang lain akan hormat. Sampai ya? Jelas ya? Masih semangat? Oke, itu beberapa penjelasan dari Tunar Paus sebagai wahana berbagi kualitas diri. Tunar Paus merupakan bagian dari Pancasila ya. Bentar, Bapak akan menampilkan sebuah video. Nanti setelah menonton video, Pak akan memberikan kalian sebuah permasalahan yang perlu kalian analisis dengan kelompok kalian. Setelah menonton video, nanti kalian akan membuat kelompok, ya, membuat kelompok, mengerjakan sebuah permasalahan. Sebelum itu kita saksikan dulu tayangan video, ya. Oke, silakan simak. Kalau kita mengacu pada sastra dalam Pancasila yang keempat itu dilakukan percaya dengan adanya punarbawa, kelahiran kembali, atau lebih kerennya disebut reinkarnasi. Ada cerita menarik yang Ida pernah baca untuk mendekat adanya reinkarnasi, misalnya tentang Dalai Lama di Tibet. Di sana akan ada datang langsung dalam momen seorang Dalai Lama yang meninggal. Setelah dia meninggal ini, para biksu yang senior akan bentuk panitia biksu. Dia akan berkeliling dari desa ke desa di Tibet, membawa alat-alat atau benda-benda kesayangan sang Dalai Lama sudah meninggal, kemudian mencari anak-anak yang diperkirakan adalah reinkarnasi dari Dalai Lama. Mungkin akan ketemu lebih dari satu anak. Dan anak-anak ini akan ditanya tentang barang-barang dalam siapapun nanti yang bisa mengenali barang-barang secara utuh. Kemudian akan juga ditanya kegemarannya, makanannya ketika itu, dan bisa dijawab benar, maka itulah dia ini sebagai Dalai Lama. Anak ini akan diajak ke wihara di Tibet untuk diinisiasi kembali. Nah, saya terima kasih ya. Nah, tapi dari tayangan video tadi, nah, saya sudah jelaskan benar bahwa sebuah permasalahan ya. Nah, nanti kalian ingat pada kalian tonton tadi, ya, kalian simak. Sebentar, Pak akan berikan kalian sebuah KPD, ya, atau rumah kerja yang perlu kalian analisis dengan kelompok kalian. Di sana nanti akan Pak memberikan sebuah permasalahan terkait dengan Tunar Paus. Ya, namun sebelum itu Pak akan berikan kalian membentuk kelompok dulu dan Pak berikan kesempatan kalian menentukan kelompok sendiri. Ya, silakan kelompok. Terima kasih banyak kalian sudah membentuk kelompok ya. Sebelumnya Pak akan melanjutkan ke KPD data. Dan sambil perhatikan di sana sudah muat dan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dia PPD yang sudah Bapak bagikan tadi, silakan kalian baca, pahami, semua instruksi sudah Pak buat secara jelas. Juga buat kalian akan berdiskusi ya tentang permasalahan yang kalian buat. Setelah selesai kalian berdiskusi, kalian akan mempresentasikan yang menyampaikan dari hasil diskusi. Kita masalah tadi ya, dalam satu kelompok itu ada 4 orang, ya, 4 orang perwakilan, ada sebagai moderator, ada suatu penyaji yang akan menyampaikan dari hasil tindak lanjut. Nah, jelas. Untuk menambah pemahaman kalian, nanti boleh kalian pakai referensi di YouTube ya, atau di internet. Apabila tadi di video yang Pak tayangkan tadi masih ada sebuah keraguan, ada masih kurang tentang pemahamannya, boleh kalian tambahkan lewat internet, ya, boleh kalian buka YouTube sebagai referensi nanti tentang Tunar Paus dalam bahasa
siap, silakan ke persatu perwakilan orang menyampaikan. Om Swastiastu. Akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Abdul Prasastrawan. Saya Komandana Serika. Saya Putri Sejata TV. Saya Putra. Identifikasi masalah. Kasus seseorang remaja sering merasa hidupnya tidak adil karena dia terlahir di keluarga miskin dan harus bekerja keras sejak usia dini. Dia melihat teman-temannya yang berasal dari keluarga kaya hidup dengan mudah dan tanpa kesulitan yang berarti. Remaja ini merasa frustasi dan marah, mempertanyakan mengapa ada ketidakadilan dalam hidup. 1. Identifikasi masalah yang dihadapi remaja tersebut berdasarkan konsep Punarbawa. Berikut adalah solusi atau langkah-langkah yang bisa diberikan kepada remaja tersebut berdasarkan konsep Punarbawa atau reinkarnasi dan karma. 1. Menerima kehidupan sebagai bagian dari perjalanan spiritual. Menerapkan konsep Punarbawa dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut. Anda baik dan memperbaiki diri untuk mencapai kehidupan yang lebih baik di masa depan. Sekian hasil analisis dari kelompok kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Sekian, saya tutup dengan para peserta. Terima kasih. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kasus seorang remaja sering merasa hidupnya tidak adil karena dia terlahir di keluarga miskin dan harus bekerja keras sejak usia dini. Remaja ini merasa frustasi dan marah, mempertanyakan mengapa ada ketidakadilan dalam hidupnya. Konsep karma, pembelajaran dari karma. Menurut konsep karma, kesulitan yang dihadapi bukanlah untuk berkembang, melainkan kesempatan untuk belajar, berkembang dan memperbaiki karma. 2. Konsep Punarbawa atau reinkarnasi. Dengan memahami konsep reinkarnasi, remaja ini dapat melihat bahwa kehidupan saat ini hanyalah salah satu dari banyak kehidupan yang telah dan akan dialami oleh jiwanya. Pemahaman yang menggunakan beban emosional. Dengan memahami karma dan Punarbawa, remaja tersebut dapat mengurangi rasa frustasi dan marah. Om Santi Santi Santi. Kasih Agus. Demikianlah penyampaian dari masing-masing kelompok ya, sudah menyampaikan analisis tugas yang didapatkan berdasarkan kasus kali ya. Artinya sudah bisa memberikan sebuah solusi ya, sudah bisa mengaitkan antara hukum karma dengan Punarbawa itu sendiri. Kalian kembali ke tempat duduk masing-masing. Ini sebelum kita mulai pembelajaran, kita penjelasan sebentar ya. Di awal kita sudah pembelajarannya, kita santai sebentar. Kita penjelasan ya. Di penjelasan nanti tanpa tayangkan sebuah video, silakan kalian akan menebak sebuah gambar ya, menebak gambar. Apakah kalian masih konsentrasi seperti di awal, apa sudah berubah kita semua? Nah, kira-kira gambar apa? Penguin, gajah, oke gajah, ada panda, oke panda. Artinya jangan terkecoh dengan tampilan bawah ya. Jadi di gambar kedua konsentrasi ya. Gajah, ada berapa? Ada bebek. Oke, mungkin dari gambar ada yang bisa ya berkhidmat mungkin ada gajah ya. Coba kita buktikan sebuah kebenaran yang benar. Ada yang bilang gajah, ada yang bilang gajah.
kurang konsentrasi ya. Termasuk konsentrasinya. Biarpun di akhir pembelajaran kita tetap harus konsentrasi. Oke, ini ada nomor terakhir. Kesimpulan. Hah? Kesimpulan. Oke, tadi kesimpulan. Artinya ketika akhir pembelajaran ada di antara kalian bisa merefleksikan artinya hal-hal yang terdapatkan. Secara keseluruhan, refleksi tentang Wibawa adalah tentang kesadaran dan tanggung jawab etis dalam kehidupan kita. Tentang sebuah kesadaran ya dengan arti ban ya. Yang lain. Dengan pemahaman tentang Wibawa dan karma, kami sebagai remaja dapat mengambil langkah-langkah positif untuk menerima badannya, menghargai proses kehidupan, dan menciptakan kehidupan yang lebih baik di masa depan. Oke, kita pak positif dan lagi kasih plus. Satu anak. Dengan keyakinan adanya Wibawa ini, maka orang harus sadar bahwa bagaimana kelahiran tergantung dari karma wasananya. Oke. Dengan adanya kelahiran ini tergantung dari kekuatan kita sendiri. Itu ya deteksi sudah, simpulan sudah, deteksi sudah. Ini adalah pembelajaran hari ini kita dapat hal-hal positif bahwasannya apa yang kita perbuat nanti kitalah yang akan memberi hasilnya. Nah maka dari itu berkesempatan kita lahir menjadi seorang manusia, terlahir menjadi makhluk yang paling sempurna, maka belajar untuk memperbaiki kualitas diri kita yang dengan cara lakukan hal-hal yang sederhana. Seperti tadi ada Pak menampilkan sebuah video yang sederhana di SBP-nya. Jangan itu adalah tampilan awal, jangan terlalu membaik orang. Juga kemampuan juga tidak kalah penting juga belajar lain. Jadi juga jika kita belajar bersama orang lain sudah orang ya secara tidak langsung kita harus belajar menerapkan sebuah aplikasi dalam ajaran dari ulama ini. Untuk menambah pemahaman kalian, di sana sudah pakai share link ya. Ada link di sana, nanti kalian buka linknya. Di sana Pak sudah sediakan soal pilihan ganda. Ya, ada soal pilihan ganda, nanti kalian kerjakan soalnya. Oke, sudah selesai? Sudah. Kalau sudah, sebenarnya bagi yang belum silakan kirim ya. Oke, karena sudah berakhir, tentunya mari kita tutup pembelajaran hari ini. 15 kita